siang Ibu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan observasi tadi ya di kelasnya. Nah, berarti Pak Agus sudah melewati 2 tahap dalam supervisi akademik ini ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu perbincangan pasca observasi ya Pak Agus Iya. ya. Nah, Pak Agus, untuk mengawali perbincangan kita nih di tahap pasca observasi ini, apa nih yang menjadi harapan Pak Agus? Diharapannya tentunya tadi mungkin dari pembelajaran pasti banyak kekurangan gitu Bu dalam pembelajaran, maka pasca observasi ini tentu ketika nanti mengisi pembelajaran lagi anak-anak lebih efektif, lebih menyentuh dan menyeluruh sehingga semua anak merasakan manfaat dari pembelajaran yang disampaikan. Baik, jadi harapan Pak Agus ini ingin adanya peningkatan ya pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Berarti dengan pasca observasi ini adanya refleksi begitu ya. Baik nih Pak Agus, tadi luar biasa sekali ya pembelajaran yang sudah Pak Agus laksanakan. Berdasarkan pengamatan saya, Pak Agus sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di strategi kontennya. Tadi Pak Agus sudah menggunakan berbagai bahan ajar yang bervariatif ya, ada video juga, ada tes begitu ya. Kemudian nampak juga diferensiasi produknya ya, berbeda-beda tampilan anaknya berkaitan dengan materi ya. Jadi anak-anak ada yang memilih untuk mempresentasikan tablik, khutbah, dan dakwah begitu ya. Kemudian di pembelajaran sosial emosionalnya tadi saya melihat Pak Agus teknik mindfulnya itu dengan anak-anak memejamkan mata saat membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi menyentuhnya itu dengan suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran. Luar biasa sekali. Baik nih Pak Agus, mungkin ada beberapa ya yang bisa menjadi bahan untuk ditingkatkan kembali. Mungkin tadi saya melihat para siswanya kurang aktif ketika diberikan kesempatannya untuk memberikan pendapat, memberikan umpan balik terhadap masing-masing penampilan begitu ya. Mungkin nanti ada strategi atau Pak Agus memiliki tips atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menstimulus agar siswa-siswanya itu lebih aktif lagi dalam menyampaikan pendapat. Mungkin itu. Kemudian nih kan tadi Pak Agus ingin menaikkan level ya, level praktik pembelajaran Pak Agus dari levelnya berapa Pak? 6 ya. Ya 60 ke 90 ya. Kira-kira dari penampilan Pak Agus nih yang sudah saya observasi ada di level berapa? Tercapai nggak? Kalau saya rasa mungkin di 85-an Bu ya. 85. 85 Kalau boleh tahu kategori. kenapa nih ada di 85? Pertama tadi ya di siswa terlihat memang waktu yang sangat singkat sehingga mungkin mereka untuk memahami materi kebilangan kurang sehingga berefek kepada kurangnya timbal balik atau tanggapan terhadap peserta lain yang presentasi gitu. Dan yang kedua tadi mungkin ada beberapa siswa yang izin ke WC masuk, ada lagi izin ke WC dan masuk gitu ya. Ada mungkin sudah beberapa sehingga menurut saya itu nilai yang minus gitu guys. Dan termasuk nanti tadi saya tidak terlalu terus menerus mobile ke setiap siswa, hanya beberapa saat saja tadi. Mungkin itu yang menjadi nilai minusnya yang saya rasakan. Baik, nah kira-kira tadi penampilan mengajar Pak Agus
minusnya sudah Pak Agus Mm. sampaikan. Kira-kira yang sudah optimal, yang sudah Pak Agus laksanakan apa saja nih? Yang pertama adalah yang disampaikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi tadi sesuai dengan apa yang ada di RPP, dan semua yang direncanakan di sana bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Baik. Nah, kira-kira nih strategi ke depannya untuk meningkatkan yang kurang optimal ini, Pak Agus akan menerapkan strategi yang bagaimana di pembelajaran berikutnya? Nah, untuk strategi selanjutnya, pertama kita memberikan materi kepada siswa terlebih dahulu dengan memberitahukan materi yang akan dipelajari terlebih dahulu, dan memberikan kesempatan siswa untuk mempelajari lebih dalam secara pribadi, khususnya di sekolah ataupun juga di rumah, agar siswa lebih memahami hal tersebut. Dan kedua, siswa akan diberikan kesempatan ya untuk bertanya dan mengkritisi apa yang disampaikan oleh temannya gitu. Dan yang ketiga, diberikan pemahaman kepada siswa tentang bagaimana cara menganalisis atau memberikan pernyataan, karena kebanyakan siswa kurang aktif itu bisa karena dua hal, bisa karena nggak ngerti ya, bisa juga karena eh, udah pas apa yang diceritainnya gitu. Nah, kemungkinan banyak itu karena siswa biasanya kurang mengerti atau pengetahuan tentang materi tersebutnya cuma segitu sehingga akhirnya mengkritik atau ngasih pernyataannya kurang. Dan ini insya Allah nanti pun akan dilatih terhadap bagaimana siswa belajar menyatakan pernyataan, menanggapi ataupun mengkritisi sebuah Baik, baik. Jadi strategi yang akan Pak Agus lakukan ke depannya itu yang pertama menyediakan dulu konten materi dan waktu ya untuk memahami materi tersebut. Kemudian yang keduanya Pak Agus memberikan ruang kesempatan juga mesti mulus ya, mesti mulus agar peserta didik itu dapat memberikan tanggapan lebih leluasa gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga itu Pak Agus memberikan arahan bagaimana nih cara menyampaikan kalimat dalam memberikan umpan balik seperti itu ya, kemudian mengapresiasi temannya seperti itu ya. Luar biasa sekali langkah-langkah strategi ini. Kalau boleh tahu tadi Pak Agus mengalami kendala sehingga belum sesuai harapan ya untuk meningkatkan level penilaian untuk Pak Agus sendiri. Kendala yang Pak Agus hadapi itu seperti apa tadi pada proses pembelajarannya? Pertama, karena kebetulan waktu ada nih lebih cepat, jadi tadi yang harusnya mungkin 90 menit jadi terpotong tadi sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ada waktu yang untuk memahami. Terus kedua, tadi ada kendala dari laptop, jadi istilahnya si video tidak full gitu ya, tidak full suaranya, juga sempat nge-lag gitu. Itu mungkin. Baik, jadi Pak Agus tadi mengalami kendala, udah lihat waktu, bentar lagi sholat asar gitu ya, adzan asar. Jadi tidak leluasa gitu anak-anak dalam memahami materi. Begitu juga tadi ada kendala teknis ya. Tadi juga saya menyimak videonya sudah bagus, namun suaranya tidak ini ya, kurang terdengar gitu ya. Suaranya pelan. Baik nih Pak Agus, untuk memperbaiki kendala tersebut ke depannya apa yang dapat Pak Agus lakukan? Mungkin pertama kita melihat waktu dulu ya. Ketika waktunya tepat gitu, maka kita menyesuaikan materi sesuai dengan waktu, karena mungkin di sini aturannya ketika waktu adzan pembelajaran berhenti. Jadi nanti disesuaikan dengan waktu budaya atau ketetapan yang ada di sekolah, agar pembelajaran bisa efektif dan tepat waktu. Terus yang kedua, mungkin tadi persiapan seperti sound system dan hal ini bisa dicek terlebih dahulu sebelum
ditampilkan ke siswa. Baik, jadi Pak Agus untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terulang kembali, Pak Agus akan mempertimbangkan alokasi waktu yang akan digunakan untuk proses pembelajaran ya, tidak terjeda oleh waktu sholat mungkin ya sebaiknya. Kemudian yang keduanya Pak Agus memastikan peralatan perlengkapan yang mendukung proses pembelajarannya apakah sudah benar-benar support gitu ya, ataukah mengalami kendala teknis seperti itu. Baik Pak Agus nih, untuk kedepannya Pak Agus ingin mengembangkan dari diri siswa itu apa saja nih, sebagai hasil refleksi dari kurang optimalnya proses pembelajaran hari ini. Yang ingin dikembangkan dari siswa, pertama keaktifan ya, keaktifan di dalam bertanya, menanggapi, memberikan apresiasi terhadap temannya gitu. Terus kedua, meningkatkan kepercayaan diri karena mereka susah malu untuk berbicara itu karena kurangnya percaya diri, kurangnya percaya diri. Terus selanjutnya tentunya pengen semua siswa ya potensi terbaiknya dapat dimunculkan semua gitu. Kalau tadi mungkin harus sebagian bisa jadi yang lainnya juga punya kemampuan yang lebih gitu. Jadi terus meningkatkan kepercayaan diri dan melatih kemampuan yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Baik, jadi kedepannya Pak Agus ingin mengembangkan dalam diri siswa itu yang pertama keaktifannya bertanya, menyampaikan pendapat saat memberikan umpan balik presentasi temannya ya, kemudian dalam mengapresiasi juga, ini keaktifan ya, keaktifan. Kemudian yang keduanya kepercayaan diri peserta didik Pak Agus itu sendiri, dan yang ketiganya itu Pak Agus ingin mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik Pak Agus gitu, yang dimilikinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya ya. Pasti tentunya semuanya memiliki potensi namun berbeda-beda ya, betul Pak Agus. Nah, untuk mencapai ketiga aspek pengembangan tersebut pada pembelajaran selanjutnya, boleh Pak Agus sampaikan rencana-rencana yang akan Pak Agus laksanakan? Rencana yang ingin saya laksanakan, kita ada namanya sharing season, dalam artian siswa secara berdua dia menyampaikan kembali apa yang sudah dia pahami, tapi secara berdua. Itu untuk melatih keberanian siswa gitu. Dan yang kedua adalah terus memotivasi dan melatih siswa untuk tampil bicara, walaupun hal yang sepele, tapi kita terus latih gitu di setiap pembelajaran agar siswa bergiliran untuk menyampaikan materi gitu, walaupun itu cuma sebagian saja gitu ya. Dan selanjutnya untuk kepercayaan diri, tentunya dimotivasi Bu ya, dimotivasi dan terus diberi asupan materi agar dia yakin dengan apa yang dia sampaikan, seperti itu Bu. Baik, jadi rencana-rencana Pak Agus ke depannya agar aspek pengembangan diri pada peserta didik tersebut dapat tercapai. Yang pertama, Pak Agus itu punya program sistem sharing. Jadi ada sesi untuk mereka saling berbagi sehingga meningkatkan juga keterampilan berbicaranya, kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua, Pak Agus tidak akan pernah berhenti untuk selalu memberikan motivasi ya agar mereka bisa lebih percaya diri. Dan yang ketiganya, Pak Agus akan memberikan kesempatan secara bergiliran mereka untuk menunjukkan kebolehannya, potensi yang dimilikinya, sehingga semuanya juga memiliki hak untuk berkembang gitu ya Pak Agus. Luar biasa sekali ini. Di antara rencana-rencana tersebut, rencana manakah yang akan paling Pak Agus dahulukan? Yang paling dahuluan adalah bergiliran. Potensi dan bergiliran ya, bergiliran untuk ketika presentasi tadi baru si A,
besok-besok sih Be, begitu ya. gitu. Ya. Nah, Pak Agus, kira-kira siapa nih yang dapat mendukung pihak lain nih untuk mendukung rencana Pak Agus tersebut? Pertama kepala sekolah ya, dan yang kedua rekan-rekan guru juga gitu, dan yang ketiga tentunya dukungan dari orang tua agar di rumah para siswa pun diberi motivasi untuk mempelajari materi yang akan mereka pelajari. Baik, Pak Agus akan melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan, orang tua juga, serta rekan guru ya. Baik nih Pak Agus, kapan nih Pak Agus mulai melaksanakan rencananya? Insya Allah dari hari Senin Hari Senin. langsung kita gaskan. Oke, ini bagaimana nih komitmen Pak Agus ke depannya setelah Pak Agus mengetahui hasil refleksi bersama terkait praktik pembelajaran hari ini? Tentunya saya lebih sungguh-sungguh ya, terus meningkatkan kapasitas diri serta mencari pengalaman sharing dengan teman gitu, untuk apa, untuk perbaikan agar di dalam proses pendidikan, dalam belajar mengajar, siswa mendapatkan hasil terbaik gitu. Baik, jadi komitmen Pak Agus ke depannya tetap mengembangkan kompetensi diri Pak Agus, kemudian selalu sharing dengan rekan sejawat ya untuk mendapatkan umpan balik begitu ya. Luar biasa sekali. Baik nih Pak Agus, dari perbincangan kita di pasca observasi ini apa nih yang dapat Pak Agus simpulkan? Kesimpulan saya, jadi intinya di dalam sebuah pembelajaran itu bukan hanya murid yang belajar, tapi hakikatnya guru juga belajar. Ya, belajar bagaimana terus berinovasi, berkolaborasi, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai karakter Pancasila ya, terlebih belajar Pancasila. Baik, jadi Pak Agus menyimpulkan bahwa dalam suatu proses pembelajaran ini tidak hanya murid yang belajar ya, tetapi guru juga harus senantiasa belajar dan merefleksi serta memperbaiki ya kualitas pembelajarannya. Baik nih Pak Agus, untuk mengakhiri perbincangan kita di pasca observasi ini, bagaimana nih perasaan Pak Agus sekarang? Kalau tadi kebilang cukup tegang, kalau sekarang mungkin lebih plong gitu Bu ya, serta mungkin lebih paham gitu ya, karena saya kurang ini gitu ya, yang bisa diperbaiki ke depannya insya Allah ya Bu. Jadi Pak Agus melalui rangkaian supervisi akademik ini, Pak Agus mendapatkan insight baru ya, yang awalnya tegang sekarang sudah lega ya. Alhamdulillah Pak Agus, saya ucapkan terima kasih. Pak Agus sudah berkenan untuk melakukan supervisi akademik, sudah berkenan juga untuk diobservasi, dan kita juga sudah melakukan refleksi bersama. Baik Pak Agus, harapan saya mudah-mudahan kita sebagai tenaga pendidik ya senantiasa selalu meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan senantiasa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya ya. Baik, saya akhiri perbincangan kita ini dengan ucapan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.